Halo guys, hari ini kami lagi datang ke Museum Ganesha di Singosari, Kota Malang. Museum Singosari punya 3 lantai nih. Di lantai 1 ada prasasti peresmian museum yang diresmikan pada tanggal 12 Juli 2019 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kala itu, yaitu Profesor Dr. Muhadjir Effendi. Oh iya, ada juga ucapan selamat dari delegasi-delegasi ASEAN Panji Festival. Naik ke lantai 2, tata ruang lantai ini disusun berdasarkan 3 rentang masa, yaitu masa Singosari, Majapahit, dan Kamardikan. Nah, untuk di lantai 3, dipajang jenis-jenis wayang yang ada di Pulau Jawa, mulai dari wayang kulit, wayang golek, sampai wayang topeng. Nah, di video kali ini, kami bakal fokus membahas display dan pameran yang berada di lantai 2. Begitu masuk, kita akan langsung melihat koleksi gemstones yang dipajang berjajar di sebelah kanan pintu masuk. Selanjutnya, kita akan masuk ke ruangan pertama yang berlatar belakang Singosari. Sebelum benar-benar masuk ke ruangan, kita akan duluan melihat koleksi keramik di sebelah kiri dan koleksi perunggu di sebelah kanan. Kemudian saat masuk ke ruangan, kita akan melihat wayang kulit bertema Arjuna sebagai fokus dari ruangan bersama iringan lagu Dewa 19 berjudul. Sedangkan di sisi kanan ruangan terdapat alat musik Jawa kuno dan di sisi kiri ruangan terhadap koleksi manik-manik. Masih di ruangan yang sama, kita juga akan melihat ruangan berjeruji yang diisi khasana emas. Tapi apa koleksi dari ruangan pertama benar-benar menggambarkan kerajaan Singosari ya? Gimana kalau kita berpindah ke ruangan kedua, yaitu ruangan yang berlatar belakang Majapahit? Pertama-tama, mari kita lihat display berikut. Kira-kira, apa yang pertama kali penonton lihat? Kalau kami, yang paling pertama kami notice adalah tokoh pemimpin Indonesia, mulai dari Presiden Soekarno sampai Presiden Jokowi. Ada juga satu-satunya tokoh yang bukan presiden loh, yaitu Jenderal Sudirman. Kalau kita ingat-ingat latar ruangan kedua, tentunya tokoh-tokoh ini bukan berasal dari masa Majapahit, melainkan tokoh-tokoh setelah kemerdekaan dan tokoh-tokoh perjuangan sebelum kemerdekaan. Masih di lemari display yang sama, hal kedua yang baru kami notice adalah keris. Setelah bertanya dengan kurator, harusnya memang keris lah yang menjadi fokus utama karena kerisnya berasal dari masa Majapahit. Terus, tokoh-tokoh tadi buat apa dong? Kurator bilang, tokoh-tokoh di dalamnya hanya untuk meramaikan saja. Selanjutnya, masih di ruangan yang sama, kita akan disuguhkan patung Gajah Mada dan mata uang Jawa kuno. Setelah melewati mata uang Jawa kuno, kita akan masuk ke sebuah lorong yang dipenuhi oleh koleksi kendi di sisi kiri dan koleksi terakota di sisi kanan dari masa Majapahit. Selanjutnya, kita akan masuk ke ruangan ketiga yang berlatar belakang Kamardikan atau setelah kemerdekaan. Ruangan ini berfokus kepada pendidikan dan mainan tradisional setelah kemerdekaan loh. Kalau kata kuratornya, pesan dari ruangan ini memanglah untuk mencerdaskan anak bangsa, lewat pendidikan maupun mainan tradisional yang mengasah kreativitas anak-anak kala itu. Di sini ada banyak sekali mainan lama, seperti permainan adu kemiri dan dakon. Terus ada juga perlengkapan sekolah tempo lama, gambaran ruang kelas tempo lama, dan buku nyanyian tahun 1950. Oh iya, di ruangan ini juga ada satu lemari display khusus untuk memajang koleksi si Unyil karyanya Pak Raden. Karya ini dibuat sejak tahun 80-an untuk mendidik anak-anak Indonesia melalui acara televisi. Display museum memang cukup membingungkan jika tidak ada bantuan dari kurator, mengingat tidak ada pembatas yang jelas bagi pengunjung dalam membedakan ruangan yang satu dengan ruangan yang lain yang ternyata masing-masing ruangan punya tema dan latar belakang tersendiri. Lalu, tata barang juga masih banyak yang tidak sesuai dengan tema atau latar belakang ruangan. Nih, mungkin akan lebih baik jika display museum disesuaikan dengan tema atau latar belakang yang ada di setiap ruangan. Hal ini tentu akan lebih mempermudah pengunjung mendapatkan informasi yang ingin disampaikan oleh museum. Ya, walaupun begitu, mengunjungi Museum Ganesha cukup memanjakan mata dan menjadi pengalaman menyenangkan untuk kami.
Nah, sampai sini dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton.